Shalom adik-adik sekolah minggu. Siapa yang sudah semangat untuk menonton renungan hari ini? Ayo angkat tangan. Kakak senang sekali kalau kalian selalu rindu datang kepada Tuhan lewat renungan harian kita. Sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu yang selalu menyertai kami. Tuhan, saat ini kami mau belajar untuk kami mengerti firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami bisa belajar dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kakak punya cerita nih. Judulnya, Tiko si tunas kecil yang super sibuk. Kita simak ceritanya ya. Di sebuah kebun ajaib, tanaman-tanaman bisa ngobrol tiap hari. Ada 3 tanaman. Sony si bunga matahari yang sifatnya sok keren. Lalu ada Lala si mawar yang suka sekali berdandan. Berikutnya ada Tiko si tunas kecil tapi rajin. Sony berkata sambil menguap. Panas banget. Aku males menghadap matahari hari ini. Lala sibuk melihat bayangannya di genangan air. Lihat aku, cantik sekali. Aku tidak perlu usaha lagi. Tiko yang kecil malah sibuk sendiri. Semangat! Hari ini aku harus tumbuh sedikit lagi. Ayo minum air dulu. Slurp. Sekarang menghadap matahari. Halo matahari. Sony tertawa. Hahaha, ngapain sih repot banget? Kamu kan cuma tunas kecil. Lala ikut berkata, Iya Tiko, santai saja. Kamu masih kecil kok. Tiko berkata dengan semangat. Walaupun aku kecil, aku mau setia. Sony bingung. Setia? Emangnya itu apa? Bisa dimakan? Lala tertawa. Atau bisa dipakai dandanan? Tiko tersenyum. Setia itu artinya melakukan hal kecil dengan baik setiap hari. Angin datang kencang. Sony panik. Wah, aku goyang, aku jatuh. Oh, Lala berteriak. Kelopakku, rambut duriku berantakan. Tiko kecil gemetar. Duh, aku juga takut. Tapi aku harus kuat. Karena setiap hari Tiko rajin menguatkan akarnya menghadap matahari, juga minum air yang cukup. Tiko tetap berdiri. Hujan pun berhenti. Pak tukang kebun datang. Siapa yang setia menjaga diri? Pak tukang kebun melihat. Sony miring, Lala layu. Tapi Tiko kecil tetap kuat. Kata Pak tukang kebun. Tiko, kamu setia dalam hal kecil. Sekarang kamu akan kupindahkan ke tempat terbaik. Sony berbisik. aduh, ternyata bukan cuma tinggi yang penting ya. Lala berkata. Dan bukan cuma cantik saja. Tiko tersenyum. Yang penting setia. Nah, adik-adik, itu tadi cerita tentang kesetiaan yang dimulai dari hal-hal kecil. Seperti ayat firman Tuhan yang akan kita baca berikut ini. Yuk kita buka Alkitab kita. Kita baca dari Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Dari ayat ini kita belajar tentang setia. Setia itu artinya kita mau melakukan hal kecil dengan rajin. Kita tetap melakukan sesuatu meski kadang kita sedang malas atau tidak ingin melakukannya. Contohnya, dari menyapu kamar, lalu bisa membantu menyapu seluruh rumah. Bahkan nanti bisa mengepel juga.
Atau contoh lain, awalnya cuma doa sebentar. Tapi karena kita setia berdoa setiap hari, kita jadi dekat dengan Tuhan. Kalau adik-adik rajin melakukan hal kecil setiap hari, nanti adik-adik bisa dipercaya melakukan hal yang lebih besar. Tuhan mau adik-adik belajar setia, walaupun pekerjaannya kecil, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, adik-adik mau ya belajar setia melakukan apa yang Tuhan percayakan? Kalau gitu kakak punya ayat yang perlu kalian hafalkan, yaitu Matius 25 ayat 21. Yuk kita berdoa untuk menutup renungan kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami sudah belajar tentang arti kesetiaan. Tuhan, tolong mampukan kami semua untuk menjadi anak-anak setia dan rajin dari hal-hal yang paling kecil. Ajar kami untuk mau setia melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini ada di Roma 8. Dan jangan lupa, video renungan kita bisa juga kalian lihat di channel YouTube Camp David Kids. Selamat beraktivitas adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.